Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang teorema divergensi yang pertama kali dicetuskan oleh Bapak Gauss. Tujuan dari teorema ini adalah untuk menentukan flux dari sebuah medan vektor di R3. Flux itu sendiri adalah banyaknya garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertentu. Teorema ini mengaitkan antara integral permukaan dengan integral volume dari divergensi pada daerah di dalam permukaan. Jadi kita sudah belajar ya integral permukaan di materi sebelumnya, dan integral volume yang kita pakai adalah integral rangkap 3. Jadi teorema ini juga mengatakan bahwa adanya hubungan antara aliran flux medan vektor melalui permukaan dengan perilaku medan di dalam permukaan. Teorema Gauss itu sendiri dinyatakan oleh rumus sebagai berikut. Double integral dari sebuah daerah S, medan vektor F dikali vektor normal N ds. Nah, itu yang disebut dengan integral permukaan, dengan S-nya itu adalah daerah permukaan yang tertutup, yang mana sama dengan integral rangkap 3 dari sebuah daerah R dari divergensi F-nya dV. Nah, integral rangkap 3R itu kita katakan adalah integral volume dari divergensi vektor F. Yang mana kalian sudah belajar juga tentang divergensi, itu adalah turunan parsial dari setiap komponen medan vektor F. I-nya kita turunkan terhadap X, J-nya kita turunkan terhadap Y, dan K-nya kita turunkan terhadap Z. Dan kita integralkan ini terhadap dV. Agar lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Jadi kalian diminta untuk menentukan flux dari medan vektor F X kuadrat Y kuadrat Z pangkat 3, itu komponennya, yang melewati permukaan X sama dengan 0, X sama dengan 2, Y sama dengan 0, Y sama dengan 2, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 4. Oke, saya ingatkan kembali tentang rumusnya. Jadi yang ditanya adalah si total fluxnya atau si integral permukaannya. Ini dia. Oke. Nah, kita pakai ini. Kalau diteruskan rumusnya ini. Mari kita selesaikan. Baik, jadi ini kita turunkan dulu secara parsial masing-masing. Untuk vektor komponen I-nya adalah X kuadrat. X kuadrat kita turunkan terhadap X adalah 2X. Oke. Berikutnya Y kuadrat kita turunkan terhadap Y adalah 2Y. Dan Z pangkat 3 kita turunkan terhadap Z adalah 3Z kuadrat. Nah, dV itu sendiri apa? dV itu adalah dx, dy, dz. Nah, kalian bisa memilih yang mana duluan yang mau kalian integrasikan. Misalkan dx, dy, dz. Boleh ditukar-tukar ya. Nah, kalau kita menyelesaikan dx duluan terhadap dx duluan, maka batas x-nya duluan yang kita taruh. Batas bawah 0, 2, 2 dan 0 dan 0, 4. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita hapus. Oke. Cara menyelesaikannya adalah seperti biasa, integrasi biasa ya. Pertama dengan X dulu, berarti ini 2X nya kita integralkan. Dua X itu diintegralkan terhadap X adalah X kuadrat. 2Y diintegralkan terhadap X itu 2Y adalah sebagai konstanta. Berarti kalau integral terhadap X 2YX tambah 3Z kuadrat X, dimana batasnya adalah 20. Oke, kita teruskan.
kita masukkan batas atas dikurang batas bawah. 4 ditambah 4y ditambah 6z kuadrat. Kalau kita masukkan semua x-nya 0 adalah semua di sini juga pasti 0. Nah, sekarang yang kedua terhadap y. 4 kita integralkan terhadap y adalah 4y. 4y kita integralkan terhadap y adalah 2y kuadrat. Dan 6z kuadrat kita integralkan terhadap y adalah 6z kuadrat y dengan batas 20. Masih ada dz nya. Oke, kita masukkan batas atasnya. 4 kali 2 8 ditambah 2 kali 2 pangkat 2, 2 kali 4 8, 6 kali 2 12 z kuadrat. Lagi-lagi kalau kita masukkan ke sini 0, hasilnya pasti 0. Nah, yang terakhir adalah terhadap z. Berarti 8z ditambah 8z ditambah 4z pangkat 3 dengan batas 40. Masukkan 4 kali 8 32 tambah 32 ditambah 4 kali 4 pangkat 3, jadi 4 pangkat 4 pangkat 4 itu 256. Maka hasil akhirnya adalah 320. Seperti itu.